106 Dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizenku, balik lagi dong bersama hari-hari di program tercinta kita, yakni Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Jadi 2 jam ke depan bakal menemani kalian semuanya. Smartizen dimanapun kalian berada, pasti akan mendapat hal-hal baru, ilmu-ilmu bermanfaat di acara, di program kali ini, yakni Kumadai dong tentunya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Oke, Smartizen. Jadi tadi kan sendirian doang, sekarang baru dateng Tecanya nih, soalnya hujanan ya. Tadi juga sama gue ya. kira. Ampun, hujan ya di luar. Smartizen take care banget gitu ya. Iya, jadi kalau lagi di jalan nih yang pakai motor, ya harusnya dipersiapin bawa jas hujan dulu ya. Betul dari rumah. sekali. Kalau enggak ya mungkin ada 2 aja dulu daripada takutnya ada kejadian yang enggak Bener, gitu kan. biasanya kan kalau hujan jalanan licin, terus pandangan jadi pendek gitu jaraknya kan, takut ada apa-apa, jadi mending berteduh aja dulu. Iya, gitu. betul. Hari ini mau ngomongin apa sih, Her? Jadi seperti biasa dong, kalau Kumada itu ngomongin hal-hal yang bermanfaat pokoknya buat Masya Allah. Smartizen di rumah dong. Masya Allah, benefitnya banyak banget gitu ya. Masa kita di sini ngomongin Arkan kan? Arkan Kan- diomongin sama Harry. Iya, lagi jauh, jangan deh ya. Takut telinganya apa, kalau kata orang Serang tuh kan, kalau diomongin telinganya bakal terngiang-ngiang gitu. Panas ya, keluar Panas asap nggak sih? keluar ini deh, sesuatu air gitu. Conge. Aduh, padahal udah di halus-halusin ya. Nggak kuat ya kalau cewek ya. Mending diungkapin aja ya. Iya, nggak apa-apa deh. Jadi ya sore kali ini kita bakal bahas tentang kita harus menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara gitu. Apa tuh? Jadi intinya ya, kita sebagai umat muslim, sebagai manusia harus memanfaatkan waktu. Karena waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap manusia itu berbeda-beda. Betul, dan gak ada yang tahu. Kapannya meninggalnya ya. Ada yang sebelum kapannya meninggalnya. 2 kali. Diulang ya. Gimana? Kontraknya kapan ya? Nah, iya, nggak ada yang Lamanya tahu, nggak ada nggak yang tahu nih kontrak kita di dunia Iya. ini gitu. Ada yang sebelum lahir bahkan ya udah meninggal dulu di perut. Betul. Ada yang baru lahir meninggal juga ada. Ada yang sampai tua juga ada. Jadi ya kita nggak tahu gitu. Betul. Sampai kapan. We never know, bener. Yes. Jadi makanya harus memanfaatkan waktu. Sebab waktu tidak akan bisa terulang. Bener banget ya. Iya dong. Gak ada yang bisa nge-rewind ya. Bener. Kecuali video YouTube bisa kita Kecuali ulang. YouTube baru bisa. Kecuali apa ya, nonton film juga nggak bisa ya. Iya. Kecuali emang di laptop baru bisa di rewind. Tapi yang namanya kehidupan nggak bisa di rewind lagi gitu kan. Ini sesuai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Betul. Jadi ya emang pada dasarnya manusia itu dalam kerugian sebenarnya. Sebenarnya itu. Semuanya. Kecuali tadi itu ya orang-orang yang soleh. Jadi emang di Al-Quran tuh kata-katanya bagus ya. Jadi di-improve dulu sampai sebenarnya hanya orang yang soleh itu yang memang manusia yang bisa dibilang orang-orang yang beruntung. Betul sekali. Jadi kalau kita sholat kita yang beruntung ya. Iya, jelas. Kalau kita dong. puasa kita yang beruntung. Kita yang beruntung. Lagian kalau kita nggak puasa nih seluruh dunia umat muslim, Allah mah nggak rugi. Betul, Jelas, Allah nggak rugi. betul. Tidak mengurangi sedikit pun derajat Allah gitu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi di sini menarik nih, ada yang kayak mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran. Moga-moga karena kita sering di Kumadai itu sering menasehati juga, sering berbagi ilmu bermanfaat, sharing gitu ya. Moga-moga kita termasuk di golongan seperti itu. Amin ya Allah. Amin ya Teca ya, Semangat banget ya tuh, amin ya. Iya. Gak apa-apa kalau hal baik, aminin aja. Yang semangat, amin ya. Amininnya aja, iya. Jadi ada apa lagi nih Teh? Kayaknya ada hadis nih Teh. Ada. Kalau misalkan kita diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas RA bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara lainnya demi untuk meraih keselamatan dunia akhirat, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Waduh, dalam banget tuh ya. Dikasih tahu
sebelum apa yang harusnya kita lakukan ya kan. Sebelum waktunya udahan, sebelum waktunya selesai, apalagi sampai sebelum kita udah nggak ada di dunia ini gitu. Marilah kita sama-sama melakukan amal solih, terus juga menasihati dalam kebaikan, kemudian berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan gitu kan. Intinya memanfaatkan waktu ya dengan sebaik-baik mungkin ya. Jadi kalau yang biasa dapat cobaan atau sederhananya gini, diputusin pacar deh, itu galaunya kayak orang udah saya penting mati aja ya Allah. Banyak orang-orang yang pengen hidup bahagia betul. Malah digalau-galauin itu hal yang nggak penting. It's okay galau, nggak apa-apa. Ya boleh gitu galau, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu kan maksudnya. Karena hidup itu terlalu indah untuk buat galau-galau doang. Geli gue. Oke. Masih ada, nanti kita membahas lebih dalam lagi pokoknya ya. Betul sekali. Jadi, tapi masih banyak banget musik-musik yang mau lewat dulu nih Smartizen. Seperti yang pertama mau nyapa kamu ada Geisha Tuhanku. Ku mohon dari Sheila Majid. Iya betul banget. Kalau sekarang apa namanya Harry? Apa? Boleh memohon apa yang mau lagi diminta nih dekat-dekat ini? Gua nih, yang penting skripsi lancar sih itu. Amin. Dari Smartizen semuanya. Betul, amin. Kita doakan ya Smartizen, semoga skripsinya Harry cepat selesai. Semoga bisa setara sama Maudy Ayunda. Amin. S2-nya di Stanford ya. Amin loh. Iya, Who knows loh, nggak ada yang tahu. Siapa tahu Harry nggak di Stanford, di Oxford lah ya. Iya Allah, baru setara ya. Soalnya kan Maudy Ayunda S1-nya ekspor kan jadi Oxford. Ribet iya. Semakin bagus semakin bagus kampusnya, semakin ribet namanya. Bener juga. Stanford, Oxford. Iya gitu lah. Sulit. Tapi sebenarnya kita mau kuliah atau sekolah di mana aja sama aja sih. Yang penting balik lagi ke kitanya, mesti rajin ya kan. Belajarnya jangan ogah-ogahan. Kalau kampusnya udah bagus, belajar kamu ogah-ogahan sama aja dong. Iya, gitu. Itu Maudy Ayunda tuh kayak gitu karena pinter juga kan. Betul sekali. Iya, coba dia di Stanfordnya cuman anak kos doang tidur. Ya tetap aja nggak bakal jadi apa-apa kan. Benar, berarti Maudy Ayunda ini selama hidupnya, sepanjang hidupnya dia selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Betul. Melakukan hal-hal yang baik. Bagus banget sih bridgingnya ya. Gitu. Sebelum datangnya 5 perkara lainnya. Iya, gitu. Yang tadi kita udah bahas nih. Jadi kan tadi tuh ada hadis tuh ya yang tadi disebut sama Ica tuh, kita lebih dalam lagi nih membongkarnya nih ya. Dio, kita breakdown satu-satu tuh ya. Yes, betul banget. Jadi yang pertama tuh ada muda sebelum tua. Iya. Manfaatkan mudamu sebelum tuamu. Itu tuh ya kalimat panjangnya. Jadi gunakanlah waktu manapun untuk taat kepada Allah sebelum datang kepayahan atau masa tua. Betul. Sehingga menyesal karena telah melalaikan perintah Allah. Kayak gimana sih maksudnya? Maksudnya mumpung nih kita yang masih muda, masih sholat juga kayaknya mau 20 rakaat juga masih bisa gitu kan. Wow. Iyalah kalau tarawih juga masih kuat. Masih kuat banget gitu kan. Jadi dimanfaatkan lah gitu serajin-rajinnya. Nanti kan kalau udah tua mah ya Allah, banyak loh di kampung-kampung ya, di masjid yang sholat juga sambil duduk loh, Cak. Jadi iya bener kalau aku bener gitu. Iya. Padahal kan dia nggak pernah ke masjid ya. Gue bohongan padahal. Kan aku aja nggak tahu nih orangnya yang mana yang di kampungnya Harry ya. Siapa tahu yang diceritain emang yang si rajin ke masjid atau si nggak rajin ke masjid. Aku nggak tahu yang beneran. Aku main ke tempat Harry aja kali ya, kenalan. Assalamualaikum, tok bu gitu ya. Iya, jadi emang kalau misalkan masih muda, masih semangat untuk ibadah gitu kan ya. Jadi kalau misalkan udah tua kadang puasa juga nggak kuat ya kan? Iya benar. Terus naik haji juga kadang harus diwakilin. Iya, karena agak kurang mampu gitu untuk jalan gitu kan kurang fit gitu. Jadi Smartizen semua yang ada di rumah yang masih muda, yang masih kuat, rajinlah ibadah karena emang nanti kalau udah tua itu serba ribet ya. Betul sekali. Selanjutnya ada apa, Chan nih? Sehat sebelum sakit nih Smartizen. Jadi sebelum kita sakit ya siapa yang nggak tahu gitu ya, kalau kita sakit pasti ada banget tuh yang namanya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan. Jadi sebelum sakit marilah kita sama-sama nih Smartizen memanfaatkan waktu kita ketika diberi nikmat sehat walafiat. Betul. Dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, ya kan. Tapi hari nih Caya, biasanya kita kalau sakit tuh inget mati tuh gak sih? Iya sih benar. Nah makanya dari situ abis itu langsung deh tobat. Iya. Aduh ya Allah, inget dosa gitu kan. Iya benar. Iya gak sih? Kalau sakit tuh padahal mah flu doang kadang.
Aduh. Bener. Iya. Aku waktu Covid. Iya, waktu terinfeksi Covid tuh langsung tuh. Ya Allah, kalau kayak kan ada beberapa kali sempat sesak nafas, tapi nggak terlalu ini sih. Aduh ya Allah, kalau besok atau ntar malam aku udah nggak ada, maafin banget ya Allah kayak gitu. Ampuni segala dosa-dosaku. Iya. Terimalah taubatku gitu. Gitu kan, aduh orang-orang kayak mana belum nikah juga iya. Iya kan, ada banyak kenikmatan duniawi yang belum kita rasakan gitu. Betul. Kayak aduh, tapi makanya manfaatin ya sebelum sakit ya. Jadi lanjut ya, lanjut kayamu sebelum miskinmu. Jadi ya namanya rezeki kan nggak ada yang tahu ya. Orang kadang mungkin ada di atas, ada juga di bawah gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian sedang berada di tahap ekonomi yang stabil, ya manfaatkanlah ya hartamu di jalan yang baik, di jalan yang benar. Misalnya sodako, nah gitu. Nggak usah yang mahal-mahal, mungkin ngasih makanan orang anak yatim piatu itu bagus banget. Betul. Gitu. Nah ini baru ada 3 perkara yang kita kasih tahu nih Smartizen. 2 sisanya kita lanjutin setelah azan maghrib yang mau berkumandang dulu. Ini Smartizen, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Smartizen, aduh, tungguin kali ini. Yang satu Smartizen, yang satu 106. Iya. Biasanya kan kalau itu gue yang ngelamun. Sekarang ini berbarengan. Harus ada ini kali ya janjian dulu ya. Jadi selamat menunaikan. Janjian di mana? Jam berapa? Ya Allah, bukan janjian itu dong. Maksudnya biar tidak bertabrakan gitu dong. Terus tabrakan ada yang sakit nggak? Ada yang luka-luka nggak gitu nggak jawabnya? Nggak ngerti ya? Teng. Iya, Smartizen. Tadi kan gua ngomong gini ya, gua jelasin deh nih biar gak ini. Tadi kan gua ngomong janjian loh, janjian di mana? Malah digituin, padahal tahu kan maksudnya. Iya, kamu tahu juga kan maksud aku apa? Iya, itu tapi aku nggak ngerti maksud kamu. Ya, tabrakan. Takut suaranya tabrakan. Terus gua tambahin lagi. Tambahin luka. Takutnya luka. Iya, tabrakan. Luka yang kurasakan. Kenapa tiba-tiba nyanyi? Habis daripada tadi ribet tabrakan lah, apalah janjian lah gitu. Anyways, mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat Smartizen yang menjalankan. Yes, betul banget. Nah, tadi kan masih belum semuanya tuh belum beres tuh ya. Yang tadi kita bahas, kita masih punya utang nih sama Smartizen nih. Jadi yang tadi dibahas tuh kan masih seputar menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara juga. Tadi itu kalau nggak salah sampai kayamu sebelum miskinmu. Betul sekali. Lanjut ada apa nih? Ada waktu luang sebelum waktu sibuk. Manfaatkanlah waktu luang ketika di dunia sebelum sibuk dengan kegiatan kengerian hari kiamat. Yang tempat awalnya di alam kubur. Waduh. Wadidaw gitu ya. Iya, jadi kalau emang udah ngomong sibuk sih susah sih ya. Iya sih, benar. Misalnya kayak gini lagi kerja. Kayak gimana? Tanggung azan udah berkumandang. Tanggung deh gitu ya. Tanggung lah, ngobrol dulu lah. Iya deh. Makan dulu lah. Iya deh. Kayaknya asar aja deh. Loh, bablas tuh banyak tuh kayak gitu tuh ya. Tapi serius deh. Kalau misalkan Harry nih, kan zuhur tuh di jam-jam makan siang ya. Oh iya betul. Ya. Udah lapar banget gitu ya. Harry memilih sholat dulu atau makan dulu? Saya lebih baik makan dulu sih daripada nanti sholatnya kepikiran, nggak khusyuk katanya. Oh gitu. Kalau Ica gimana? Iya bener sih sama, tapi kan kayak sholat dulu gitu loh, harusnya nggak sih? Harusnya nggak sih? Nah, tapi nggak tahu ya. Harus dibiasakan keutamanya sholat dulu, tapi nggak tahu ya. Ini kalau udah keroncongan gimana ya nanti? Orang lapar kepikiran, udah khusyuk. Iya, sama aja bohong ya sholatnya ya. Iya sih benar. Tapi kalau udah makan kekenyangan nggak bisa ruku, emang nggak bisa sujud. Aduh, itu mah alasan aja ya kali. Ya kali gara-gara makan. Emang ada gua tanya abis makan orang Begah iya. Begah gak sih? Yes. Ya kan? Bener gak sih? Itu artinya kita harus menjalankan apa yang diujarkan oleh Rasul. Makanlah sebelum lapar. Lapar. Makanlah sebelum lapar, berarti sebelum kenyang. Makan belum udah kenyang. Iya, sorry. Iya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang gitu. Biar nggak begah-begah amat, habis itu bisa sholat deh kan. Iya betul sih betul.
Perkara selanjutnya, ada apa nih? hidup sebelum mati. Jadi jadi manfaatkanlah melakukan amal solih gitu ya selama kita hidup di dunia ini sebelum waktu kontrak kita habis gitu ya. Sebelum kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Baru deh nanti di alam kubur menyesal. Iya. Jadi emang ketika di alam kubur yang nanti kemarin tuh udah gue bahas ya. Jadi alam kubur tuh gelap, sunyi, tidak ada yang menemani. Jadi yang menemani kita itu cuma satu. Apa? Amal. Nah, betul. Kayak lirik lagu nggak sih? Apa tuh? Iya kan ada kan yang gitu, tapi aku lupa. Gimana sih Martizen ya? Orang kasih tahu gitu. Aku tuh suka kayak gitu. Aduh kayaknya ini ada di lirik lagu apa gitu, tapi lagunya lupa. Di dalam kubur itu bukan ya? Aku minta. Bukan. Ayo bisa jadi. Kan ngomongin alam kubur ya. Lagu apa yang ngomongin alam kubur coba? Itu dong. Bukan alam kuburnya, tapi kayak cuman nanti ketika kita udah nggak ada, cuman amal soleh yang nemenin kita gitu loh. Tapi aku lupa itu. Ya udahlah itulah. Pokoknya tapi benar ya, ketika kita meninggal nanti, teman terbaik adalah emang amal. Keluarga nggak ada, pacar nggak ada. Bener. Jabatan apapun tetap sendiri. Betul. Tidak ada pengawalnya. Jadi ya semasa hidup perbanyaklah ibadah supaya amalnya semakin gede gitu. Benar. Wow. Anyway, buat Smartizen mungkin ada yang belum melaksanakan sholat maghrib. Oh iya betul. Sok mangga kan. Dan buat Smartizen juga yang mungkin sekarang lagi di perjalanan pulang dari beraktivitas. Tetap berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya kan, karena banyak banget keluarga yang menanti kamu di rumah. Betul. Kamu dengan mengendarai kendaraan dengan hati-hati itu adalah salah satu kebaikan juga. Takutnya kalau ngebut-ngebut kan membahayakan orang lain. Iya, bukan cuma membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain juga. Betul. Gitu. Aduh banyak banget sih sebenarnya hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi pokoknya Smartizen, udah kaget nggak? Gitu. Kaget tuh ya, telat ngomong kaget jadi kasih tahu dulu. Jadi ya lanjut dulu yang belum sholat dan yang baru datang ya silakan mandi segala macam ya. Nanti Kumadai bakal datang lagi setelah ada lagu dari Tupat. Alhamdulillah. 106 Jalan Tirta. Smart Energy. Cek ombak dulu tuh tadi ya. Supaya tidak tabrakan lagi ya. Aduh. Jadi gimana nih? Di menit-menit akhir gitu ya, menit-menit akhirnya Kumadail 15 atau 14 15 lagi. Iya benar 15 atau 14 menit lagi. Apalagi nih yang mau kita kasih tahu buat Smartizen yang mau kita breakdown? Ya jelas. Apa tuh? Biar kenapa jadi sama-sama apa tuh? Biar kita tahu nih. Tidak mengabaikan 5 perkara sebelum 5 perkara lainnya. Setelah tadi tuh kita kasih tahu gitu kan 5 perkara, lakukan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi kalau emang udah diterapkan gitu ya oleh kita semua Smartizen termasuk juga penyiarnya, jadi pasti ada manfaatnya. Kira-kira pengen tahu dong ya manfaatnya apa? Iya Ini dikhususkan untuk yang tadi itu ya, menghargai waktu. Jadi ada 5 hikmahnya juga sesuai itu. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan quality time sebaik mungkin. Betul. Kenapa? Hikmah positif yang pertama, jika kita menghargai waktu ya dalam hidup kita, kita bisa manfaatkan quality time sebaik-baiknya. Entah itu bersama keluarga, teman-teman, atau bahkan relasi penting dalam hidup kita. Karena setiap waktu yang bisa dihabiskan bersama orang penting itu berharga banget. Bener tuh. Jadi kalau misalkan kita ada jam kerja gitu ya, kalau kita ngerjainnya juga tepat waktu, pulangnya tepat waktu, cepet juga kan ada di rumah, cepet-cepet lagi ketemu dan kumpul sama keluarga. Jadi quality time. Kadang hebatnya keluarga tuh kadang ya capeknya ini konon katanya bagi orang yang udah rumah tangga, terutama ayahnya ini ya yang kerja. Rasa capek kerja itu terbayar dengan senyum istri sama senyum anak, tahu gak sih? Jadi mau tapi belum bisa. Oh sama. Saya juga pengen merasakan emang bener. Iya gitu. Iya, validasi gitu ya. Bener nggak tuh? Bener nggak itu? Iya. Iya gitu cerita kayak meskipun berkeringat kelihatan senyum istri, sayang mau bikinin kopi apa teh? Waduh itu tuh langsung rontok katanya kerja. Yuk. Semangat lagi. Pacarnya Ferry udah siap nih kayaknya. Iya. Kok seolah-olah menawarkan ya? Iya lagi. Tidak. Iya. Ya ada apa lagi nih? Selanjutnya hidup kita tuh nggak diisi dengan hal-hal yang wasting time atau sia-sia gitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang yang
penuh dengan makna dan hal-hal baik, pastinya kita nggak bakalan merasa sia-sia gitu ya dalam hidup. Iya, gitu. jelas dong. For example, contohnya nih gitu kan, kita melakukan hobi yang kita senangin, yang pastinya juga menambah skill kita gitu. Kayak apa ya, olahraga. Kan skill mah harus 2 aja. Skill nggak sih? telat Ica lah, padahal langsung aja Enggak, baru ingat. Skill gak sih? Aduh, masih belum yakin ya. Aduh, iya. Yang juga hobinya bisa nambah skill gitu. Jadi nggak cuman menyalurkan apa yang kita suka, tapi skill dan juga passion kita tuh terus meningkat gitu. Iya, bener banget. Kayak misal apa ya? Misalkan cewek tuh masak. Iya, betul. Kalau semakin terus masak makin jago gitu ya masaknya. Betul. Bisa ngalahin Bensu. Wow, sebut merek aja tuh iya, ya. Dari kemarin saya merek terus. Kira mau ngalahin Chef Gina. Iya, chef itu udah yang cewek Renata dong ya. Chef Renata betul. Ya pokoknya ala bisa karena biasa, kalau terus rajin masak makin jadi jago masak gitu. Iya. Selanjutnya ada rencana dan alur hidupmu tertata dengan jelas. Ya, kenapa bisa demikian? Rencana serta jalan hidup kita jadi lebih tertata dengan jelas ketika kamu menghargai waktu dalam hidup dengan baik. Jadi kalau misalkan ada waktu cukup, kita bisa punya plan banyak gitu ya. Kayak misalkan anak sekolah nih, kira-kira mau lanjut kuliah di mana? Atau mau lanjut kerja gitu kan. Jadi plannya terstruktur. Jangan sampai udah waktu mepet nih ya. Soalnya di gue juga banyak yang nanya, Ika ini apa jalur masuknya masih buka enggak nih kampus ini? Ya harusnya dari kemarin dong ya. Iya dong. Iya. Biar peluangnya misalkan gagal senam PTN masih ada SBM, masih ada Mandiri. Betul. Jadi kita harus merencanakan semuanya dengan sebaik mungkin. Jangan nanti gimana, tapi gimana nanti. Itu tuh bagus. Kebalik. Harusnya, kamu iya aja lagi. Iya, emang tadi lo ngomong apa? Harusnya itu nanti gimana? Bukan gimana nanti. Iya itu kan. Tadi aku kebalik. Sorry. Soalnya telinga saya kebalik. Iya. Takut lah jadi kayak gini dong. Waduh ya, bukan gini kan, tapi jadi gini. Iya gitu ya. Gue bahkan pernah tuh telinga kiri gue jadi telinga kanan. Lah, takut banget nih orang, beneran atau siluman ya? Ada apa lagi nih? Menghargai setiap kesempatan dan momen dalam hidup kita. Yes, benar banget. Kalau misalkan kita dapat kesempatan yang sangat baik, kayak misal aku senang banget nih bisa siaran gitu ya. Dari yang tadinya nggak bisa siaran, nggak pernah siaran apa-apa, terus tiba-tiba dapat kesempatan bisa siaran jadi penyiar di Untirta loh. Itu suatu kebanggaan dan anugerah benar. It's honor banget gitu buat aku. Jadi kayak wah, alhamdulillah banget nih gitu. Gitu. Hargai banget tuh kesempatan yang didapat. Kita berangkat dari nol ya pasti ya. Jadi yang awalnya mungkin ya gue pribadi juga kalau ngomong tuh double sekarang ya ada progres dikit lah ya. Apalagi Ica juga sekarang nambah bagus banget. Amin. Iya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan, intinya itu sih. Banget. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kecuali kalau kamu lagi main Monopoli. Pasti ada kesempatan. Iya betul ya. Dapat lagi kocok dadu, ntar di sebelah mana kesempatan lagi. Tapi keren loh tadi. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Yang datangnya berkali-kali hanya ada di Monopoli. Wow. Good quotes. Jadi semua. Smartizen boleh bikin snap ya. By Ica. Gak apa-apa, itu taruh di caption lah. Boleh. Yang terakhir nih ada positif dalam bergaul karena kamu menghargai waktu orang sekitar. Jadi kita bergaul, mungkin teman itu nggak apa-apa siapa aja, tapi kalau untuk orang circle kita yang dekat itu kita harus milih-milih, bener nggak sih? Jangan sampai kita punya circle yang malah membawa kita ke hal yang buruk. Betul. Ke hal yang nggak baik. Karena ada istilahnya kalau kita berteman sama orang yang jual parfum, maka kita akan kecipratan wanginya. Betul. Kalau berteman dengan orang di bengkel, mungkin kecipratan olinya. Ya kurang lebih kayak gitu, bener sih. Bener. Iya. Gitu. Dan kalau dari sebelum-sebelumnya kita selalu menghargai waktu, selalu menghargai quality time gitu kan. Pastinya pertemanan kita juga semakin erat, silaturahmi semakin erat, umur makin panjang insya Allah. Amin, gitu. insya Allah. Karena katanya kalau memperpanjang silaturahmi memperpanjang umur juga. Aduh.
Udah luar Wah, biasa banyak banget. ya hikmahnya ya. Banyak banget hikmahnya nih, luar biasa ya. Jadi moga-moga bermanfaat ya buat Smart Citizen dimanapun mereka berada ya tentunya. Jadi ada apa lagi nih? Ada lagu dulu ya. Yes, ada musik dari Opik. Astagfirullah. Mari kita sama-sama istighfar Smart Citizen. Astagfirullahaladzim. 106 di Untirta. Wey, Smart Citizen. Gak Ya. kerasa. Iya bener nih ya. Udah jam Udah jam di 7 kan. Jam di 7. 1 menit lagi jam 7 nih. Jadi oleh karena itu kita harus pamit dulu kayaknya ya. Betul sekali. Thank you so much buat Smart Citizen yang udah stay tune dari jam 5 sore tadi. Iya jelas ya. Tapi jangan sedih, besok bakal ketemu lagi di Kumadai bersama Heri tentunya ya. Yes, benar juga di jam yang sama di jam 5 sampai jam 7 malam. Mohon maaf juga kalau misalkan Ica sama Heri hari ini ada salah-salah kata. Langsung aja Ica pamit. Heri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.